Belakangan ini sempat viral seorang ibu nangis-nangis karena harus lunasin utang anaknya yang masih di bawah umur hingga 19 juta rupiah. Utang itu nggak buat bisnis, nggak juga buat kebutuhan darurat, tapi habis di judi online. Saat kita ngira ancaman terbesar itu adalah narkoba, ada satu hal lain yang diam-diam masuk ke kehidupan banyak orang. Bukan barang haram, bukan juga pil terlarang, tapi aplikasi di dalam HP kita sendiri. Judi online, alias judol. Awalnya sih kelihatan sepele, sekedar coba-coba main game, tapi berujung kecanduan. Uang habis, utang menumpuk, hubungan jadi rusak, bahkan hidup bisa hancur. Dan kayak narkoba, sekali terjebak, keluarnya nggak mudah. Pertanyaannya, bener gak sih dampak judol bisa sebanding dengan narkoba? Dan kenapa begitu banyak orang terjebak tanpa sadar? Jadi gini, judi online itu kelihatannya sih cuma game di HP. Klik, spin, menang, kalah, selesai. Tapi realitanya, ini bukan game biasa, tapi industri besar yang didesain buat bikin orang terus main. Dan menariknya, ini bukan fenomena baru. Dari zaman dulu, judi selalu ada, dari meja kartu, kasino, sampai taruhan di dunia nyata. Bedanya sekarang, pindah ke layar, masuk ke ruang paling pribadi, yaitu HP kita sendiri. Kalau dulu orang harus pergi ke tempat tertentu, sekarang cukup download atau klik link 24 jam nonstop, tanpa batas, tanpa kelihatan sama siapapun. Yang beredar bukan juga cuma uang kecil, ratusan miliar sampai triliunan rupiah berputar di ekosistem ini. Dari taruhan yang kecil sampai ke uang pinjaman yang dipaksa masuk ke dalam sistem. Dan kayak jalur perdagangan penting, judi online ini juga punya choke point, yaitu psikologi manusia. Rasa penasaran, harapan buat menang, dan keinginan balikin kerugian. Sekali masuk ke titik ini, orang bisa terjebak ke dalam siklus. Kalah, coba lagi. Menang, naikin taruhan. Kalau kalah lagi, kejar balik. Dan terus berputar tanpa henti. Masalahnya justru di sini. Kalau siklus ini terganggu sedikit aja, bukan berhenti, tapi malah makin dalam. Utang mulai muncul, tekanan naik, dan kontrol diri perlahan hilang. Dan ini yang sering gak kelihatan. Kecanduan judol sendiri setara dengan kecanduan narkoba. Berdasarkan studi Clinical Psychology Review menyatakan bahwa secara ilmiah, kecanduan judi bisa mengubah cara kerja otak. Polanya mirip dengan kecanduan narkoba. Ada perubahan di sistem kimia otak yang bikin orang terus mencari sensasi itu. Salah satu bagian yang terkena adalah korteks prefrontal. Bagian otak yang harusnya mengendalikan perilaku dan bilang stop saat sudah berlebihan. Masalahnya, ketika bagian ini terganggu, orang jadi kehilangan kontrol. Lalu muncullah dorongan kuat yang sulit banget buat ditahan, atau yang disebut craving. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pada usia muda, bagian otak ini belum sepenuhnya matang. Artinya, kemampuan menahan diri memang belum terlalu kuat. Kebayangkan, ketika sistem yang harusnya ngerem, justru belum siap atau bahkan terganggu. Dalam temuan itu juga, satu orang yang terjerat judi rata-rata menyeret 6 orang lain di sekitarnya. Artinya, satu pemain judol bisa bikin satu keluarga ikut terdampak. Orang tua, pasangan, anak, bahkan teman terdekat. Dan dampaknya bukan cuma soal uang, tapi juga soal emosi, tekanan, dan kesehatan mental. Ada yang awalnya cuma coba-coba, berujung depresi, cemas, sampai paranoid. Ada yang takut lihat HP sendiri karena isinya tagihan dan ancaman. Bahkan ada yang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Ini nih yang jarang disadari. Judi online bukan cuma soal coba-coba,
tapi bisa jadi sistem yang mengunci otak dan menarik banyak orang di sekitarnya buat ikut terjatuh. Kerusakannya atau kerugiannya nggak langsung terlihat dari luar, tapi pelan-pelan menggerogoti keuangan, relasi, sampai ke kondisi mental. Tapi, justru di sini nih letak masalahnya. Judol itu bukan sekedar permainan, tapi industri besar yang terstruktur dan nggak selalu bersih. Platformnya terlihat sederhana. Klik, deposit, lalu main. Tapi di balik itu, ada sistem yang didesain yang sangat cermat. Algoritma, bonus, sampai pola hampir menang yang bikin orang terus balik lagi. Mereka nggak perlu maksa, cukup ngasih sedikit kemenangan di awal. Lalu biarin pemain masuk ke dalam siklus. Menang sedikit, kalahnya lebih banyak. Tapi terus berharap bisa balikin. Padahal faktanya, kemenangan yang dikasih adalah semu. Alias nggak pernah ada tuh kemenangan sama sekali. Vero, bukan nama asli, mantan admin Judol bilang, perusahaan Judol nggak akan pernah memberikan keuntungan kepada pemainnya. Persentase kalah atau kehilangan uang dari bermain sekitar 90%. Yang lebih rumit, industri ini sering beroperasi lintas negara. Server dari luar negeri, pembayaran lewat celah sistem, jadi sulit diawasi dan sulit diberantas sepenuhnya. Berdasarkan data Meta @library yang dihimpun kompas.com, Kamboja menjadi negara dengan jumlah admin Judol terbanyak, lalu Bangladesh, Indonesia, dan disusul Vietnam. Memang banyak negara yang sudah melarang atau membatasi Judol, dan salah satunya adalah Indonesia. Tapi seperti kasus industri lain yang penuh celah, meskipun udah ada aturannya, praktiknya masih terus berjalan. Situs ditutup, muncul lagi dengan nama baru. Nah, di sini jadi jelas, ini bukan cuma soal pilihan individu, tapi ada ekosistem besar yang terus menyuplai dan menjaga siklusnya tetap hidup. Untuk mempromosikan situs Judol nggak main-main atau nggak sembarangan. Ada sistem yang disebut ternak akun atau account farming. Satu orang bisa ngelola banyak akun sekaligus. YouTube, Facebook, dan platform lain. Setiap hari, masing-masing akun nggak diam. Admin Judol bisa upload berkali-kali. Video promosi, konten umpan, semua didesain supaya masuk ke feed kita tanpa kita sadar. Dan ini bukan kerja iseng. Ada target, ada evaluasi, dan ada bonus. Setiap minggu ada rapat. Hasil kerja dinilai. Yang performanya jelek bisa ditegur sampai dipotong gaji. Parahnya lagi, identitas akunnya seringkali bukan asli. Banyak akun dibeli bahkan dari hasil pembajakan. Fotonya orang lain, namanya orang lain, dan pemilik aslinya bahkan nggak tahu akunnya dipakai buat apa. Strateginya juga disusun rapi, pakai foto profil perempuan yang menarik atau sosok yang terlihat terpercaya. Semua demi menarik perhatian dan memancing interaksi. Berbagai cara dilakukan untuk menjerat korban, termasuk membuat video manipulasi dengan AI. Pelaku mencatut nama figur publik serta media massa agar para korban semakin yakin buat main. Ada 4 metode manipulasi AI yang digunakan. Impersonasi figur publik, manipulasi suara AI, meniru media, dan podcast sampai kesaksian palsu. Bahkan, infrastrukturnya ikut disiapkan. Nomor HP palsu, email baru, semua dibuat supaya identitas aslinya nggak terlacak. Bahkan, ada tim khusus nih yang tugasnya mempelajari aturan platform, mencari celah supaya iklan tetap lolos tanpa terdeteksi. Dan promosi Judol dilakukan di sekitar tanggal gajian, antara tanggal 21 sampai 31 setiap bulannya. Nah, kalau nggak percaya, berikut wawancara kompas.com dengan mantan admin Judol. Ayo kamu coba aja, nggak apa-apa daripada nganggur juga. Waktu itu kan kami kan juga lagi susahnya cari kerjaan waktu pandemi kan 2020-2021. Kita harus setiap hari upload minimal 1 akun 5 kayaknya. Saya sempat waktu kerja itu kan 1 bulan lebih aja. Saya udah bilang sama teman saya yang ngajak itu, oh, saya nggak tenang ini.
Kalau kalau ini sebenarnya bukan dia yang asli nih Kak. Ini cuman kayak settingan. Kita kan bisa kan bikin kayak apa iklan, apalagi pakai AI, ini foto orang terus kita kasih judul kayak gini biar orang tertarik. Ya kita cari aja di Google atau di Instagram kan cewek seksi atau cantik gitu. Jadi orang-orang nanti tertarik. Untuk akun Dami sendiri itu ketika kita bikin situs, kita mendapatkan kopiannya istilahnya, kopian situs tersebut. Karena website asli itu kemenangannya itu hanya 10% sebenarnya. Kalau di Dami itu kemenangannya bisa 50-50, bisa 70-30 gitu. Sebenarnya kalau kita main website asli itu kita susah banget untuk menang. Jadi banyak nomor yang sudah tidak terpakai itu bisa ditembak kembali untuk dijadikan nomor aktif. Jadi kita buat dari database tersebut menjadi email. Kemudian per orang kita berikan 2 akun, YouTube dan juga Facebook, untuk mengunggah video yang sudah mereka dapat dari record tadi. Nah itu untuk meningkatkan branding kita dengan hashtag juga. Jangan lupa dengan hashtag situs tersebut. Itu untuk menaikkan traffic dan juga branding. Kalau dari kantor sendiri kita nggak boleh monetis. Bahkan dari kantor memperingatkan kita untuk tidak bermain judo. Dari kantor memperingatkan keras kepada karyawan tidak boleh bermain. Karena memang itu nggak bakal menang gitu. Menang pun itu hanya perputaran dari orang-orang yang udah kalah. Nah, dari sini udah kelihatan jelas. Ini bukan lagi sekedar orang main judi. Tapi ada industri yang terorganisir. Dan selama mesin ini terus berjalan, konten judi akan terus muncul, menyusup dan mencari korban-korban baru. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kita. Indonesia sering disebut jadi salah satu pasar besar judi online. Bukan tanpa alasan, jumlah pengguna internetnya besar, akses mudah, dan celah pengawasan yang masih bisa ditembus. Akhirnya, banyak platform luar negeri yang masuk, menargetkan pengguna di dalam negeri, dan Indonesia jadi ladang yang terus digarap. Penelitian Drone Emprit periode 1 Mei sampai 22 Agustus 2023 menunjukkan bahwa kata kunci slot ditemukan pada 298.105 unggahan atau rata-rata 2.000 unggahan setiap harinya. Akhirnya, banyak platform luar negeri yang masuk menargetkan pengguna di dalam negeri. Dan Indonesia jadi ladang yang terus digarap. Perputaran uangnya bukan kecil. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada April 2025 mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Uang yang harusnya masuk ke ekonomi real, belanja, usaha, investasi produktif, malah mengalir ke platform yang enggak memberi nilai tambah nyata. Judol bukan hanya bikin kerugian materi, tapi juga masalah sosial seperti jadi faktor perceraian. BPS mencatat sebanyak 1.947 kasus perceraian akibat judol di 2019. Dan di titik ini, masalah lain muncul. Regulasi kita yang belum sepenuhnya siap hadapi perkembangan teknologi. Sampai sekarang, belum ada aturan spesifik yang benar-benar melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, termasuk AI. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum bilang, kalau nantinya ada pengaturan penggunaan AI, jadi nggak boleh memiliki potensi pelanggaran hak masyarakat sipil. Regulasi terkait AI diharapkan nggak melakukan sensor atau pembatasan informasi. Co-founder ICT Watch, Doni Budi Utoyo juga bilang kalau peta jalan AI nasional akan berupaya menyeimbangkan semua kepentingan. Selain itu, ia juga berharap semua pihak bisa ikut berperan dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia. Pada akhirnya, judi online ini bukan cuma soal uang yang hilang, tapi soal kontrol yang direbut, masa depan yang perlahan dihancurkan, dan yang lebih berbahaya, ini terjadi di tempat yang paling dekat dengan kita, dari HP kita sendiri. Tapi di tengah itu semua, bukan berarti kita nggak punya pilihan. Lewat peta jalan AI nasional, negara berusaha mengatur supaya teknologi nggak jadi alat penipuan. Tapi itu aja nggak cukup. Karena garis pertahanan terakhir ada di diri kita sendiri. Dari cara kita melihat informasi,
cara kita merespon godaan instan, dan kemampuan kita untuk bilang cukup. Literasi digital jadi kunci, bukan cuma bisa pakai internet, tapi bisa bedain mana yang nyata dan mana yang tipu daya. Karena di dunia yang serba cepat ini, yang paling berharga itu bukan kesempatan menang cepat, tapi kemampuan untuk tidak terjebak. Jadi mulai sekarang, jangan cuma scroll, jangan cuma lihat, tapi pahami, saring, dan kalau perlu ingatkan orang di sekitar kita. Karena satu orang yang terselamatkan bisa berarti menyelamatkan satu keluarga. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau jadi bagian dari masalah itu? Atau jadi orang yang ikut memutus rantainya? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu yang butuh informasi ini ya.